Arsenal lagi gacor, tapi malah kalah 2 kali di match krusial. Ini bukan kebetulan, ada yang salah. Dari Manchester City sampai Southampton, semuanya berhasil menjatuhkan Arsenal di saat performa mereka sedang di atas. Sebelum kita lanjut, subscribe dulu ke channel Fanatik Bola 24, karena di sini kita bahas bola dengan sudut pandang yang beda dari yang lain. Musim ini, Arsenal tampil luar biasa. Permainan mereka cepat, agresif, dan sangat terorganisir. Banyak yang bilang ini adalah salah satu Arsenal terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Aliran bola mereka rapi, pressing mereka intens, dan chemistry antar pemain terlihat semakin matang. Di atas kertas, ini adalah tim yang seharusnya bisa bersaing di semua kompetisi. Tapi semuanya mulai terasa berbeda saat mereka menghadapi Manchester City di Carabao Cup. Di pertandingan itu, Arsenal tidak tampil dengan kekuatan penuh. Mikel Arteta melakukan rotasi pemain. Beberapa pemain inti diistirahatkan untuk menjaga kondisi mereka di kompetisi yang lebih penting. Keputusan ini sebenarnya masuk akal. Jadwal yang padat membuat tim harus pintar mengatur energi pemain. Namun efeknya langsung terasa di lapangan. Permainan Arsenal tidak sefluid biasanya. Alur serangan mereka kurang tajam dan komunikasi antar pemain terlihat sedikit terganggu. Di sisi lain, Manchester City justru tampil sangat efektif. Mereka tidak perlu banyak peluang untuk mencetak gol. Momen kecil dimanfaatkan dengan maksimal. Dan di level seperti ini, satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Kekalahan dari Manchester City mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi yang benar-benar mengejutkan adalah saat Arsenal menghadapi Southampton di FA Cup. Di atas kertas, Arsenal jelas lebih unggul, tapi sepak bola tidak selalu berjalan sesuai prediksi. Southampton datang tanpa beban, mereka bermain lepas, penuh energi, dan berani mengambil risiko. Sementara itu, Arsenal justru terlihat kurang tajam di depan gawang. Banyak peluang tercipta, tapi finishing mereka jauh dari kata maksimal. Beberapa peluang emas terbuang sia-sia, dan di pertandingan seperti ini, itu bisa jadi perbedaan antara menang dan kalah. Selain itu, ada juga faktor mental. Ketika sebuah tim diunggulkan, tekanan justru bisa menjadi beban. Arsenal terlihat sedikit kehilangan ketenangan di momen-momen penting. Sebaliknya, Southampton bermain dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka memanfaatkan setiap celah yang ada. Lalu pertanyaannya, apakah ini kesalahan strategi? Atau memang Arsenal sedang terlalu fokus pada kompetisi utama seperti Premier League dan Liga Champions? Banyak tim besar memang sering mengorbankan kompetisi seperti Carabao Cup atau FA Cup demi target yang lebih besar. Rotasi pemain adalah bagian dari strategi jangka panjang. Namun risiko dari strategi ini adalah hasil yang tidak konsisten di kompetisi lain. Dan itulah yang sedang terjadi pada Arsenal. Kekalahan ini bukan berarti mereka tim yang lemah. Justru sebaliknya, ini menunjukkan bahwa bahkan tim yang sedang dalam performa terbaik pun tetap bisa kalah. Sepak bola bukan hanya soal kualitas pemain, tapi juga soal momen, fokus, dan keputusan yang diambil dalam waktu singkat. Satu kesalahan kecil, satu peluang yang gagal dimanfaatkan bisa mengubah segalanya. Dan Arsenal merasakan itu dalam 2 pertandingan berbeda. Sekarang, yang paling penting adalah bagaimana mereka merespon situasi ini. Apakah mereka akan bangkit dan kembali fokus, atau justru kehilangan momentum? Karena dalam perjalanan menuju gelar, yang membedakan tim besar dan tim biasa adalah cara mereka bangkit setelah kekalahan. Menurut kalian, Arsenal bakal bangkit atau justru mulai menurun? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe Fanatik Bola 24 untuk update bola paling menarik setiap hari.